Kalau dilihat sekilas, desainnya langsung bikin orang berpikir, wah ini HP flagship mahal. Padahal ini adalah HP Infinix Note Edge 5G dan harganya jauh lebih bersahabat. HP ini sangat menarik banget karena dia membawa desain 3D curve ala flagship, tapi harganya masih di kelas 3 jutaan. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Teknisi Sukabumi. Di depan saya ini sudah ada salah satu HP yang lagi banyak banget dibicarakan di awal tahun 2026, yaitu Infinix Note Edge 5G. Minimalis tapi terasa premium. Box packaging yang digunakan oleh Infinix Note Edge 5G kali ini tidak banyak karakter, tidak terlalu ramai di bagian box packaging, hanya polos hitam putih dan ada tulisan segede gaban Infinix Note 5G. Di bagian bawah tulisan 5G ada garis yang berwarna hijau. Mungkin itu salah satu ciri khas Infinix ya, dengan warna hijau. Tapi gak tahu bener apa enggak kira-kira ini guys. Di bagian bawah ada keterangan baterai 6500 mAh tertipis di dunia, MediaTek Dimensity 7100 5G. Di samping kanan ada keterangan Note Edge. Di bagian atas hanya polos aja tulisan Infinix. Kemudian di bagian samping kiri di sini tertulis Note Edge. Ditambah di bawahnya ada keterangan perdana smartphone dan juga garansinya 1 tahun ya. Lalu di bagian bawah ini ada keterangan-keterangan seperti ini. Kemudian untuk emailnya juga ada di sini dan juga barcode ya. Nah, untuk varian warna yang kali ini saya ambil itu warna shadow black. Untuk Infinix Note Edge 5G ada beberapa varian warna, diantaranya Lunar Titanium, Silk Green, dan juga Styler Blue. Kali ini saya pilih yang shadow black. Dan di bagian belakang juga di sini tertulis untuk spek-speknya ya. Di sini untuk varian RAM-nya saya ambil yang RAM 8/256 GB. Kemudian untuk chipsetnya ini Dimensity 7100 5G. Kemudian untuk layarnya ini 3D Curve 1.5K. Kemudian untuk kamera belakangnya ini 50 megapiksel. Kemudian untuk baterainya 6500 mAh tertipis di dunia ya. Dan yang paling gokil di sini dapat 3 tahun update software. Kemudian 5 tahun untuk security patch-nya. Jadi untuk OS-nya ini berarti dapat update sampai OS 19 karena ini kan startnya udah dari OS 16 ya. Dan gak lupa juga di sini tercantum untuk sosmednya mereka ya. Di sini ada Infinix ID, Infinix Mobile, kemudian ada Infinix Indonesia. Biar gak penasaran lagi, langsung saja sekarang kita unboxing dulu guys. Kira-kira kita dapat apa saja di dalam isi paket penjualannya dengan harga 3 jutaan dan desain yang ditawarkan cukup lumayan mewah. Oke, kita buka dulu ya. Di sini kita disambut dengan screen protector tempered glass ya. Ini modelnya curve atau cekung ini ya di bagian pinggirannya. Ini belum terpasang, jadi kita harus memasang sendiri guys. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada handphonenya ya, tapi ini untuk handphonenya nanti belakangan saja guys. Kita lihat isi yang lainnya dulu. Ini kita kepinggirkan dulu. Di sini ada kartu perdana smartphone. Ini gratisannya ya, 48 GB 1 tahun, tapi tetap ini harus diisi dulu guys. Kemudian ini ada manual book untuk buku panduannya ya, Infinix Note Edge 5G. Ya nanti bisa kalian baca-baca sendirilah kalau gak gabut ya. Kemudian di sini ada stiker lisensi by Qualcomm. Apalagi nih, agak janggal nih guys. Ini kan chipsetnya MediaTek. Kenapa ada stiker lisensi by Qualcomm seperti ini? Ada apa ini? Coba yang tahu komen guys. Maksudnya apa ini guys? Saya gak paham nih. Komen aja ya yang tahu. Terus di sini juga ada protektor lengkap dengan petunjuknya ya. Kalian bisa coba-coba saja, ini sudah lengkap dengan petunjuknya. Terus di sini kita juga dikasih soft case-nya. Ini soft case-nya warna hitam juga ya, mungkin menyesuaikan dengan HP-nya guys. Nah, ini ada tulisan Infinix ya. Ini bahannya karet. Di sini untuk kameranya gede banget seperti iPhone 17. Ini bahannya lentur. Dan teksturnya juga halus, enak sih, lumayan lah. Tapi kalau kalian mau ganti ya beli aja yang karakter ya. Lanjut, di sini nggak ketinggalan untuk kepala charger dari Infinix 45 watt ditempel dengan stiker ya. Kemudian ini ada kabel USB A to Type C.
Kemudian gak lupa juga ini buat SIM injektornya ya. Untuk kelas harga segitu isi boxnya sudah cukup lengkap, bahkan sudah dapat fast charger 45 watt. Kesan pertama yang langsung terasa ini desainnya tipis dan premium banget. Ketebalannya hanya 7,2 mili. Kemudian untuk kapasitas baterai yang gede 6500 mAh. Bobot beratnya hanya sekitar 185 gram saja. Untuk bodi belakang menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing seelegan ini. Mantep ya. Warnanya juga soft, feel mewahnya dapat banget ini. Logo Infinix-nya dibikin berkilau mengkilat saat terkena cahaya, dan frame kameranya yang menonjol juga dibikin berkilau saat terkena cahaya. Di sini terlihat ada dua kamera. Untuk kamera utamanya 50 megapiksel dan yang satunya yang bagian bawah ini hanya kamera pemanis alias gimmick. Terus ada LED notif yang warna lampu indikatornya bisa kita setting dengan warna yang lain, tapi hanya ada 4 warna di pengaturannya ya. Kemudian di sini ada LED flash dan untuk kamera depan hanya 13 megapiksel. Kita beralih dulu ke samping bagian kanan. Di sini ada beberapa tombol. Ini ada tombol warna hijau. Ini bukan tombol bekas gantian, mentang-mentang beda sendiri ini warna tombolnya ya. Jadi ini namanya tombol one tap button atau tombol shortcut seperti action button pada HP iPhone. Ini bisa kita jadikan opsi untuk membuka kamera melalui tombol ini atau aplikasi lainnya. Kalian ubah aja di pengaturan one tap buttonnya. Kemudian ini di bagian atas ada tombol power dan juga tombol volume atas bawah. Kemudian di bagian atas di sini ada mikrofon, terus ada IR blaster atau infrared. Kemudian ada sound by JBL, ini udah stereo. Lanjut ke bagian samping kiri, di sini terlihat polos ya, tidak ada tombol apapun. Terus untuk bagian bawah, di sini di bagian bawah ada slot SIM tray dual nano SIM. Ini gak bisa ditambah dengan micro SD ya, atau gak bisa ditambah lagi dengan kartu memori. Kemudian di sini ada mikrofon lagi, terus ada port Type C, terus ini ada speaker kedua karena dia sudah stereo. Tapi sayangnya ini nggak ada jack audio 3,5 milinya ya. Jadi butuh adapter jika ingin pakai handset kabel. Untuk IP ratingnya ini hanya bersertifikasi IP65 doang guys, yang bisa memberi sedikit ketahanan terhadap cipratan air dan debu, bukan perlindungan terhadap air penuh seperti IP67 atau IP68 ya. Kalau kita lihat tampilan lock screen-nya sekilas mirip iOS, tapi ini hanya Infinix yang bisa membuat Anda pede dengan desainnya sendiri guys. Material depan menggunakan kaca berkualitas tinggi Corning Gorilla Glass 7i. Layar panelnya AMOLED dengan ukuran 6,78 inch, samping kiri kanan dibikin cekung ala-ala HP flagship. Bezel yang sangat tipis membuat kita nyaman untuk scroll untuk main game, tapi gak tahu nih untuk performa game seperti apa, nanti aja kita tes main FF ya. Terus di sini ada fingerprint in display-nya juga. Terus resolusinya ini 1,5K, untuk refresh rate-nya 120 Hz, cocok banget nih buat scrolling dan gaming. Dan untuk kecerahannya atau brightness-nya di sini maksimal 4500 nits, sehingga ini sangat cocok buat outdoor. Layar tetap kelihatan aman meskipun di bawah sinar matahari. Dan ngomong-ngomong soal baterai, terus untuk pengecasannya juga di sini saya coba. Dan setelah saya coba dengan pengecasan 10 menit itu menambah sekitar 9%, kemudian untuk 20 menit 18%, dan dari baterai 0% hingga full itu membutuhkan waktu 1 jam 45 menit. Terus untuk ketahanan atau kekuatan baterainya di sini saya uji coba dengan main game FF dengan settingan grafiknya standar dan FPS-nya tinggi atau high. Di sini untuk frame rate-nya juga atau untuk FPS-nya masih stabil, masih normal, dan ini masih enak banget, tidak ada lag-lag, tidak ada patah-patah ya. Dan untuk suhunya juga ini masih lumayan karena ini masih baru beberapa menit ya. Untuk FPS-nya di sini cukup stabil ya, di 87 sampai 90 fps. Kemudian kita coba settingan high. Untuk grafiknya grafik high dan FPS-nya tinggi ya, resolusinya tinggi. Kita coba apakah ada
ngelag atau drop FPS ya. Di sini 76, minimalnya 76 fps ya, hingga 86 fps. Kita coba buat gameplaynya ya, dipakai barbar. Ini ada ngelag gak nih kira-kira? Biasanya kan kalau banyak musuh atau barbar itu suka ngelag guys, tapi ini sepertinya aman sih ya. Dan nanti kita lihat juga buat hasil pengurangan baterainya ya. Terus untuk skor Antutunya juga nanti kita lihat. Nah, kita coba tes tipis-tipis dulu. Mana ini musuhnya nih? Wait, apa ini? Ini sebenarnya gua belum ini guys, tombolnya belum beradaptasi nih, masih kaku nih. Begini doang nih kalau malesnya pindah HP itu. Wes musuh. Wes, tapi enak ini, jujurin ini buat headshotnya enak guys. Buat headshotnya enak, cuman gelualnya ini kurang pencet mulu, harus beradaptasi dulu. Oke, jadi ini untuk gameplaynya sih enak ya, gak ada ngelag, gak ada patah-patah. Ini cukup lancar, smooth ya. Mana sih? Padahal ini di settingannya rata kanan ya. Untuk grafiknya high dan untuk FPS-nya juga atau resolusinya juga tinggi ya. Mana? Tapi masih aman-aman aja. Mana ini musuhnya? Wait, tuh kan lebih enak guys untuk headshotnya ini. Buat dapat headshot enak sih ini. Wait, salah. Oh kan headshot lagi guys. Cuman ini gelualnya nih kurang gede nih. Nanti kita ini lagi lah, atur lagi. Dan untuk suhunya juga ini lumayan ya, lumayan masih terjaga lah. Padahal udah 2 match ini gua main, tapi masih aman sih untuk suhu segini di tangan gua ya. Terus gua coba-coba untuk cek skor Antutu benchmarknya ya. Di sini dapat skor di angka 777.000, hampir mendekati 800.000 lah. Terus untuk baterai ya, untuk pengurangan baterai tadi saat saya main game itu kurang lebih sekitar 25 menit tadi ngurangin 6%, terus 40 menit 10%, dan 1 jam 15%. Nah, jadi gimana menurut kalian? Ini tergolong boros apa standar? Kalau menurut gua sih ya segini wajar lah. Main Free Fire dengan durasi 1 jam 15% itu sangat wajar sih. Sekarang kita lanjut ke kameranya ya. Untuk bagian kamera di sini ada beberapa fitur menu ya. Ini AI cam atau kameranya di sini tidak ada lensa ultrawide 0,5-nya ya. Ini hanya dari 1 sampai ke zoom ya. Tapi di sini ada fitur live foto ya, bisa kita aktifkan fitur live fotonya. Cuman kalau untuk dari kualitas kamera sih ini menurut gua ya biasa aja sih. Terus ini ada mode videonya ya. Videonya ada mode AI stabil. Cuman kalau AI stabil diaktifkan ini hanya mentok di resolusi 1080p 30 fps. Kalau stabilnya dinonaktifkan ini bisa sampai 2K 30 fps ya, dari 720 fps 30 dari 720p 30 fps, terus 1080p 30 fps, 1080p 60 fps, dan 2K 30 fps kalau mode AI stabilnya dinonaktifkan. Kemudian di sini ada menu vlog juga ya, buat kalian bikin video vlog. Di sini sudah disediakan fitur-fiturnya. Kemudian ini untuk potret ya. Terus ada super malamnya juga buat foto malam ya. Terus di bagian lainnya di sini ada video ganda ya. Jadi kita bisa membuat video depan belakang secara bersamaan ya, seperti ini tuh. Sekarang kita coba untuk melihat hasil videonya ya. Kita coba video di luar rumah guys.
Nah, kalian bisa nilai sendiri ya, atau kalian bisa compare sendiri untuk hasil videonya. Dan ini untuk yang terakhir mode AI stabilnya aktif guys. Sedangkan untuk yang ketiga video tadi itu dalam keadaan AI stabilnya nonaktif. Hasil video dengan cahaya cukup ini menunjukkan detail tajam dan warnanya yang natural untuk kelas harga segini ya. Untuk harga di sekitar kelas 3 jutaan, kamera Infinix Note Edge 5G memberikan hasil yang cukup kompetitif di siang hari, terutama untuk foto sosial media dan video ringan. Namun, jika kamu pengguna yang sering foto pemandangan lebar, foto malam super bersih, atau video stabil profesional, fitur kameranya masih terasa lebih sederhana dibanding beberapa pesaing segmen yang sama. Kesimpulannya, Infinix Note Edge 5G sangat menarik sebagai smartphone all-rounder di kelas harga menengah. Unggul di layar premium, baterai besar, desain ramping, dan dukungan software panjang. Tetapi jika kamu prioritas kamera lebih fleksibel, charging ultra cepat, atau slot memori eksternal, maka ada pilihan lain yang mungkin lebih cocok untuk kebutuhan Anda. Tapi kalau kalian sedang mencari HP di angka 3 jutaan dengan kriteria desain cakep, baterai badak buat gaming, ini bisa dijadikan opsi pilihan buat kalian beli. Cukup sekian dulu video dari saya, like jika kalian suka dan dislike apabila tidak suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya.